Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our podcast. Today we will discuss five important topics in English in a simple and easy to understand way. I am Yuliawati, your host, and here with me is my friend as the presenter. Let's get started. Hello everyone, I'm so happy to share this really interesting English topic with you. Before we move on the material, let me introduce myself. My name is Widyawati, and I will be the presenter for today podcast. I hope you find it useful and easy to remember. Oke, Mbak Widya, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang degree of comparison. Boleh disebutkan ada berapakah degree of comparison itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan degree of comparison ini. Nah, degree of comparison ini ada 3. Terus yang pertama itu positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga superlative degree. Nah, positive degree ini untuk suatu perbandingan yang sama. Terus kalau comparative degree itu untuk perbandingan dari yang satunya. Terus kalau yang superlatif itu untuk perbandingan yang paling dari semuanya. Nah, boleh dijelaskan atau boleh disebutkan rumus-rumusnya apa saja? Kalau untuk rumus superlatif, untuk rumus yang positif itu, yang pertama itu ada subject plus to be plus s plus adjective plus s. Nah, kalau yang ada dua di sini ada 2 rumus. Terus yang keduanya itu yang subject plus to be plus s plus adverb plus s. Adapun contoh kalimatnya ini yaitu she is as tall as me. Baik Mbak Widya, berarti rumus positif degree ini adalah perbandingan yang sama maksudnya? Betul sekali. Oh iya. Langsung ke rumus yang kedua, apakah ada rumus comparative degree? Tentu saja. Nah, di sini yang komparatif ini ada 3 rumus. Terus yang kalau yang pertama itu ada subject plus to be plus adjective plus er plus than. Nah, di sini memakai er karena hanya satu suku kata. Dan kalau yang 2 suku kata itu menggunakan more. Ini ada di rumus yang kedua yaitu subject plus to be plus more plus adjective plus than. Nah, di sini ada contoh example untuk rumus-rumus ini yaitu she is smarter than me. Baik ya, untuk yang kedua comparative degree itu adalah perbandingan yang satu dengan yang lainnya. Terus berarti yang kedua ini comparative degree ini adalah perbandingan lebih dari yang satunya maksudnya. Betul gitu. Sekali. Lanjut ke rumus yang ketiga yang di superlative degree. Ya, superlative degree. Nah, di sini adapun untuk rumus superlative degree ini ada 3 juga. Yang pertama itu subject plus to be plus the plus adjective plus est dan plus in. Nah, di sini kita menggunakan est. Adapun contoh atau example dari rumus ini yaitu he is the tallest in me. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang talking about the ability and obligation. Boleh dijelaskan maksud dari kedua materi tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari talking about ability ini. Nah, ability ini ada dibagi menjadi 2 yaitu can dan could, untuk kemampuan sekarang dan kemampuan masa lampau. Boleh dijelaskan apa saja perbedaan dari kedua tersebut? Kalau can itu untuk yang masa sekarang, kemampuan untuk masa sekarang. Tapi kalau untuk yang could itu kita memakainya untuk masa lampau gitu. Dan apakah boleh dijelaskan beserta contoh-contohnya? Kalau contohnya yang can ini ketika kamu ingin saya bisa berenang, I can swim. Nah, jadi di situ kita memakai can karena masih di masa sekarang. Terus untuk contoh yang could ini yang untuk yang masa lampau, ketika kamu saat kecil itu kamu bisa berenang di waktu kecil gitu. Itu kan menunjukkan masa lampau.
Mungkin maksudnya itu kemampuan dari masa kecil hingga kemampuan tersebut sampai ke masa sekarang maksudnya. Ya, betul sekali, Mbak. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Obligation. tentang sebelum masuk ke materi yang ketiga ada obligation terlebih dahulu. Boleh dijelaskan maksud dari obligation tersebut? Nah, kalau obligation ini adalah suatu kewajiban. Nah, obligation ini Sebelumnya Mbak, pernah saya lihat di internet, di YouTube, di TikTok kalau yang kemampuan ability-nya itu ada 3 kalau nggak salah, ya ada can, could, dan be able to. Oh iya, Sebelumnya saya tadi lupa. Mbak menjelaskan tentang can dan could saja, terus be able to-nya itu bagaimana? Nah, kalau yang untuk be able to itu adalah untuk yang lebih sopan gitu. Nah, be able to ini untuk semua tenses. Oh, biasanya dipakai untuk semua tenses begitu? Ya. Baik. Mungkin itu saja dari ability, kita lanjut ke Obligation. obligation-nya. Boleh dijelaskan apa itu maksud dari obligation tersebut? Kalau obligation itu adalah suatu kewajiban. Nah, kalau obligation ini ada have to sama must. Nah, kalau must ini yang kewajiban yang datang dari diri kita sendiri, dan kalau have to itu kewajiban atau keharusan yang datang dari orang lain. Nah, di sini juga ada has to. Nah, has to ini untuk apa? Untuk subjek si, he, it saja. Dan kalau had to itu untuk yang masa lampau. Itu saja materi tentang in the present ability dan in the present obligation. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang the present continuous tense. Nah, boleh dijelaskan bagaimana maksud dari the present continuous tense tersebut? Nah, kalau present continuous tense ini adalah untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Nah, adapun ini rumusnya itu yaitu subject plus to be plus ing. Nah, Kenapa memakai ing? karena ini adalah sesuatu kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya itu seperti I'm studying. Nah, berarti ini saya sedang belajar, sedang berlangsung gitu. Nah, untuk to be-nya di sini karena masih present continuous tense, berarti kita masih memakai to be, am, is, dan are. Mengapa di situ tidak menggunakan to be, was, dan were? Nah, karena di sini bukan masa lampau, karena di sini masih masa sekarang, makanya kita menggunakan to be, am, is, are. Tapi kalau untuk was dan were itu untuk to be yang masa lampau. Baik, itu materi yang ketiga ya. Terus lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang direct and indirect objects. Langsung saja, boleh dijelaskan materi maksud apa saja maksud dari kedua materi tersebut? Nah, kalau untuk yang ini kan subjek ya, membahas tentang subjek, berarti subjek itu ada. Nah, di sini langsung saja ada subjek yaitu Ayu Dewi si it. Kalau objeknya itu, biasanya kalau subjek ini kalau di kalimat itu kita menggunakan di awal kalimat. Terus kalau objek itu ada me, you, us, them, him, her, it. Nah, di sini kita menggunakan objek ini di ujung kalimat. Kalau yang possessive pronoun itu ada my, your, our, their, his, her, its. Terus kalau yang possessive pronoun itu ada mine, yours, ours, theirs, his, hers. Kalau reflexive pronoun itu myself, ourself, yourself, theirself, himself, dan itself. Nah, kalau untuk yang reflexive pronoun ini adalah untuk subjek yang sama. Contohnya seperti I love myself, berarti itu kita mencintai diri kita sendiri. Oh, berarti jika yang subjeknya sama itu Ya, subjek dan objeknya sama, atau hanya subjeknya saja yang sama? Subjek dan objeknya sama. Kalau subjek sama objeknya itu berarti orang yang berbeda. Oh, berarti subjeknya yang sama berarti disama atau dinamai dengan refleksif Ya, pronoun. reflexive pronoun. Kalau yang berbeda itu menggunakan kayak seperti I love you, kan itu beda Antara subjek dan objek. Ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kelima, yaitu materi terakhir ya teman-teman, yaitu tentang possessive of adjectives atau before or after nouns. Boleh dijelaskan maksud dari
materi tersebut, ada berapakah rumus dari possession of adjective itu? Nah, sebelum kita membahas rumus, kita membahas ada berapa sih possession Possession of adjective. possession of adjective ini. Nah, di sini possession of adjective ini ada 3. Yang pertama itu attributive possession, predicative possession, postpositive adjective. Nah, untuk yang pertama tadi attributive possession. Nah, itu ada rumusnya itu ya subject plus to be plus adjective plus noun. Nah, untuk yang predicative possession itu ada subjeknya itu subject plus linking verb plus adjective. Kalau yang post positive adjective itu ada indefinite pronoun plus adjective. Indefinite pronoun ya? Ya. Apa sih yang dimaksud dengan indefinite pronoun itu dan contoh-contohnya? Nah, indefinite pronoun itu biasanya Dikatakan sebagai apa gitu? Indefinite pronoun. indefinite pronoun itu dikatakan biasanya esan itu. Nah, boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan esan Nah, itu? kalau esan ini biasanya orang-orang itu bisa Diartikan dengan sebagai apa artinya itu? Ya, esan itu ada everybody, everything, everyone, somebody, something, someone, anybody, anything, anyone, nobody, nothing, no one. Nah, biasanya ini dijadikan sebuah lagu untuk anak SD, untuk SMP. memudahkan kita dalam mengingat. Ya, untuk memudahkan kita dalam mengingat apa esan ini. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan tentang linking verb. Nah, apa sih perbedaan linking verb dengan auxiliary verb itu sendiri? Nah, kalau untuk linking verb ini digunakan linking verb itu ada setelahnya adjective. Terus kalau auxiliary verb itu setelahnya verb. Gitu. Nah, mungkin itu saja pembahasan atau materi yang dapat disampaikan oleh presenter kita. Thank you for listening to our podcast today. We hope this discussion helps you learn English more easily. Thank you everyone. Keep practicing English every day because practice makes perfect. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.